Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan. Sampurasun. Dalam khazanah kebudayaan masyarakat Tatar Sunda, maung atau harimau merupakan simbol yang tidak asing lagi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan eksistensi masyarakat Sunda dikorelasikan dengan simbol maung, baik simbol verbal maupun non-verbal seperti nama daerah Cimacan, simbol komando daerah militer Kodam Siliwangi, hingga julukan bagi klub sepak bola kebanggaan warga kota Bandung, Persib, yang sering dijuluki Maung Bandung. Lantas, bagaimana asal-muasal melekatnya simbol maung pada masyarakat Sunda? Apa makna sesungguhnya dari simbol hewan karnivora tersebut? Maung dan legenda Siliwangi. Dunia keilmuan antropologi mengenal teori sistem simbol yang diintrodusir oleh Clifford Geertz, seorang antropolog Amerika. Dalam bukunya yang berjudul Tafsir Kebudayaan, 1992, Geertz menguraikan makna di balik sistem simbol yang ada pada suatu kebudayaan. Antropolog yang terkenal di tanah air melalui karyanya, Religion of Java, itu menyatakan bahwa sistem simbol merefleksikan kebudayaan tertentu. Jadi, bila ingin menginterpretasi sebuah kebudayaan maka dapat dilakukan dengan menafsirkan sistem simbolnya. Sistem simbol sendiri merupakan salah satu dari 3 unsur pembentuk kebudayaan. Kedua unsur lainnya adalah sistem nilai dan sistem pengetahuan. Menurut Geertz, relasi dari ketiga sistem tersebut adalah sistem makna, system of meaning, yang berfungsi menginterpretasikan simbol dan, pada akhirnya, dapat menangkap sistem nilai dan pengetahuan dalam suatu kebudayaan. Simbol maung dalam masyarakat Sunda terkait erat dengan legenda menghilangnya Ngahiang, Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran yang dipimpinnya pasca penyerbuan pasukan Islam Banten dan Cirebon yang juga dipimpin oleh keturunan Prabu Siliwangi. Konon, untuk menghindari pertumpahan darah dengan anak cucunya yang telah memeluk Islam, Prabu Siliwangi beserta para pengikutnya yang masih setia memilih untuk tapadrawa di hutan sebelum akhirnya Ngahiang. Berdasarkan kepercayaan yang hidup di sebagian masyarakat Sunda, sebelum Prabu Siliwangi Ngahiang bersama para pengikutnya, beliau meninggalkan pesan atau wangsit yang dikemudikan hari dikenal sebagai Wangsit Siliwangi. Salah satu bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda adalah, lamun aing geus eueuh marengan sira, tu deletingkah pola maung, 1. Ada hal menarik berkaitan dengan kata-kata dalam wangsit tersebut. Kata-kata itu termasuk kategori bahasa Sunda yang kasar bila merujuk pada strata bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sunda Priangan, Undak Usuk Basa. Mengapa seorang raja berucap dalam bahasa yang tergolong kasar? Bukti sejarah menunjukkan bahwa kemunculan Undak Usuk Basa dalam masyarakat Sunda terjadi karena adanya hegemoni budaya dan politik Mataram yang memang kental nuansa feodal, dan itu baru terjadi pada abad 17, beberapa sekian abad pasca Prabu Siliwangi tiada atau Ngahiang. Namun tinjauan historis tersebut bukanlah bertujuan melegitimasi wangsit itu sebagai kenyataan sejarah. Bagaimanapun, masih banyak kalangan yang mempertanyakan validitas dari wangsit itu sebagai fakta sejarah, termasuk penulis sendiri. Wangsit, yang bagi sebagian masyarakat Sunda itu syarat dengan filosofi kehidupan, menjadi semacam keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bermetamorfosa menjadi maung, harimau, setelah tapadrawa, bertapa hingga akhir hidup di hutan belantara. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah memang pernyataan atau wangsit Siliwangi itu bermakna sebenarnya ataukah hanya kiasan? Realitasnya, hingga kini masih banyak masyarakat Sunda, bahkan juga yang non-Sunda, meyakini metamorfosa Prabu Siliwangi menjadi harimau. Selain itu, wangsit tersebut juga menjadi pedoman hidup bagi sebagian orang Sunda yang menganggap sifat-sifat maung seperti pemberani dan tegas, namun sangat menyayangi keluarga sebagai lelaku yang harus dijalani dalam kehidupan nyata. Dari sini kita melihat terungkapnya sistem nilai dari simbol maung dalam masyarakat Sunda. Ternyata maung yang memiliki sifat-sifat seperti yang telah disebutkan sebelumnya menyimpan suatu tata nilai yang terdapat pada kebudayaan masyarakat Sunda, khususnya yang berkaitan dengan aspek perilaku, behavior. Kisah lain yang berkaitan dengan menjelmanya Prabu Siliwangi menjadi harimau adalah legenda hutan Sancang atau Leweng Sancang di Kabupaten Garut. Konon di hutan inilah Prabu Siliwangi beserta para loyalisnya menjelma menjadi harimau atau maung.
Proses penjelmaannya pun terdapat dalam beragam versi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi menjelma menjadi maung setelah menjalani tapadrawa. Tetapi ada pula sebagian masyarakat Sunda yang berkeyakinan bila Prabu Siliwangi dan para pengikutnya menjadi harimau karena keteguhan pendirian mereka untuk tidak memeluk agama Islam. Menurut kisah tersebut, Prabu Siliwangi menolak bujukan putranya yang telah menjadi Muslim, Kian Santang, untuk turut memeluk agama Islam. Keteguhan sikap itu yang mendorong penjelmaan Prabu Siliwangi dan para pengikutnya menjadi maung. Akhirnya, Prabu Siliwangi pun berubah menjadi harimau putih, sedangkan para pengikutnya menjelma menjadi harimau loreng. Hingga kini kisah harimau putih sebagai penjelmaan Siliwangi itu masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat di sekitar hutan Sancang. Bahkan, kisah ini menjadi semacam kearifan local wisdom. Menurut masyarakat di sekitar hutan, bila ada pengunjung hutan yang berperilaku buruk dan merusak kondisi ekologis hutan, maka ia akan berhadapan dengan harimau putih yang tak lain adalah Prabu Siliwangi. Tidak masuk akal memang, namun di sisi lain, hal demikian dapat dipandang sebagai sistem pengetahuan masyarakat yang berhubungan dengan ekologi. Masyarakat Lawang Sancang telah menyadari arti pentingnya keseimbangan ekosistem kehutanan, sehingga diperlukan instrumen pengendali perilaku manusia yang seringkali berhasrat merusak alam. Dan mitos harimau putih jelmaan Siliwangi lah yang menjadi instrumen kontrol sosial tersebut. Namun, serangkaian kisah yang mendeskripsikan korelasi antara Prabu Siliwangi dengan mitos maung itu tetap saja menyisakan pertanyaan besar, apakah itu semua merupakan fakta sejarah? Siapa Prabu Siliwangi sebenarnya dan dari manakah mitos maung itu muncul pertama kali? Kekeliruan tafsir. Bila kita telusuri secara mendalam, niscaya tidak akan ditemukan bukti sejarah yang menghubungkan Prabu Siliwangi atau kerajaan Pajajaran dengan simbol harimau. Adapun yang mengatakan bahwa harimau pernah menjadi simbol Pajajaran adalah salah satu tokoh Sunda sekaligus orang dekat Oto Iskandardinata, pahlawan nasional, Dadang Ibnu. Tetapi, lagi-lagi, tidak ada bukti sejarah Sunda yang dapat memperkuat hipotesa ini, baik itu Carita Parahyangan, Siksakanda Karesian, ataupun Wangsakerta. Bahkan mengenai lambang kerajaan Pajajaran pun masih debatable, dikarenakan ada beragam versi lain yang mengemuka menyangkut lambang Pajajaran. 2. Problem lain yang muncul berkaitan dengan kebenaran sejarah, Maung Siliwangi, tersebut ialah rentang waktu yang cukup jauh antara masa ketika Prabu Siliwangi hidup dan memerintah dengan runtuhnya kerajaan Pajajaran yang dalam mitos Maung berakhir dengan penjelmaan Siliwangi dan para pengikut Pajajaran menjadi harimau di hutan Sancang. Penting untuk diketahui bahwa secara etimologis, Siliwangi, yang terdiri dari dua suku kata yaitu Silih pengganti, dan Wangi, bermakna sebagai pengganti Prabu Wangi. Menurut para pujangga Sunda di masa lampau, Prabu Wangi merupakan julukan bagi Prabu Niskala Wastukancana yang berkuasa di kerajaan Sunda Galuh ketika itu belum bernama Pajajaran pada tahun-tahun 1371 sampai tahun 1475. Lalu, nama Siliwangi yang berarti pengganti Prabu Wangi merupakan julukan bagi Prabu Jayadewata, cucu Prabu Wastukancana. Prabu Jayadewata yang berkuasa pada periode tahun 1482 sampai tahun 1521 dianggap mewarisi kebesaran Wastukancana oleh karena berhasil mempersatukan kembali Sunda Galuh dalam satu naungan kerajaan Pajajaran. 3. Sebelum Prabu Jayadewata berkuasa, kerajaan Sunda Galuh sempat terpecah. Putra Wastukancana, sekaligus ayah Prabu Jayadewata, Prabu Dewa Niskala, hanya menjadi penguasa kerajaan Galuh. Dipersatukannya kembali Sunda dan Galuh oleh Jayadewata, membuat beliau dipandang mewarisi kebesaran kakeknya, Prabu Wastukancana alias Prabu Wangi. Maka, para sastrawan atau pujangga Sunda ketika itu memberikan gelar Siliwangi bagi Prabu Jayadewata. Siliwangi memiliki arti pengganti atau pewaris Prabu Wangi. Jadi, Raja Sunda Pajajaran yang dimaksud dalam sejarah sebagai Prabu Siliwangi adalah Prabu Jayadewata yang berkuasa dari tahun-tahun 1482 sampai tahun 1521. Lalu kapan sebenarnya kerajaan Pajajaran runtuh? Apakah pada masa Prabu Jayadewata atau Siliwangi? Ternyata, sejarah mencatat ada 5 raja lagi yang memerintah sepeninggal Prabu Jayadewata.
4. Berikut ini periodisasi pemerintahan Raja-Raja Pajajaran pasca wafatnya Jayadewata alias Siliwangi. 1. Prabu Surawisesa tahun 1521 sampai tahun 1535. 2. Prabu Ratu Dewata tahun 1535 sampai tahun 1543. 3. Ratu Sakti tahun 1543 sampai tahun 1551. 4. Prabu Nilakendra tahun 1551 sampai tahun 1567. 5. Prabu Ragamulya tahun 1567 sampai tahun 1579. Pada masa pemerintahan Ragamulya lah, tepatnya tahun 1579, Kerajaan Pajajaran mengalami kehancuran akibat serangan pasukan Kesultanan Banten yang dipimpin Maulana Yusuf. 5 peristiwa tersebut tercatat dalam Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara Parwa 3 Sargai halaman 219, sebagai berikut. Pajajaran sirna ing bumi ing ekadaci cuklapaksa wesahamasa saharsa punjul siki ikang cakakala. Pajajaran lenyap dari muka bumi tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka atau tanggal 8 Mei tahun 1579 Masehi. Kemudian bagaimana nasib Prabu Mulya? Sumber yang sama menyatakan bahwa Prabu Ragamulya beserta para pengikutnya yang setia tewas dalam pertempuran mempertahankan ibu kota Pajajaran yang ketika itu telah berpindah ke Pulasari, kawasan Pandeglang sekarang. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa keruntuhan kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 atau 58 tahun setelah Prabu Siliwangi wafat. Berarti Prabu Siliwangi tidak pernah mengalami keruntuhan kerajaan yang telah dipersatukannya. Raja yang mengalami kehancuran kerajaan Pajajaran adalah Prabu Ragamulya yang merupakan keturunan kelima Prabu Siliwangi atau Janggawareng 6-nya Prabu Siliwangi. Sementara Prabu Ragamulya sendiri gugur dalam perang mempertahankan kedaulatan negerinya dari agresi Banten. Jadi, Raja Pajajaran terakhir ini memang Ngahyang, namun bukan menjadi maung sebagaimana diyakini masyarakat Sunda selama ini melainkan gugur di medan tempur. Dari serangkaian bukti sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa mitos penjelmaan Prabu Siliwangi dan sisa-sisa prajurit Pajajaran menjadi harimau hanya sekedar mitos dan bukan fakta sejarah. Bila bukan fakta sejarah, dari mana sebenarnya mitos maung yang selalu melekat pada kisah Siliwangi dan Pajajaran itu berasal? Pertanyaan ini dapat menemukan titik terang bila meninjau laporan ekspedisi seorang peneliti Belanda, Scipio, kepada Gubernur Jenderal VOC, Johannes Campus, mengenai jejak sejarah istana kerajaan Pajajaran di kawasan Pakuan, daerah Batu Tulis Bogor sekarang. Laporan penelitian yang ditulis pada tanggal 23 Desember tahun 1687 tersebut berbunyi, "Dat hetzelfde palace and special like the Verven Zitplaats van den Getal Teachers Bewak en Bewa Artwork", yang artinya, bahwa istana tersebut terutama sekali tempat duduk yang ditinggikan untuk Raja, Jawa, Pajajaran sekarang masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau. Bahkan kabarnya salah satu anggota tim ekspedisi Scipio pun menjadi korban terkaman harimau ketika sedang melakukan tugasnya. Temuan lapangan ekspedisi Scipio itu mengindikasikan bahwa kawasan Pakuan yang ratusan tahun sebelumnya merupakan pusat kerajaan Pajajaran telah berubah menjadi sarang harimau. Hal inilah yang menimbulkan mitos-mitos bernuansa mistis di kalangan penduduk sekitar Pakuan mengenai hubungan antara keberadaan harimau dan hilangnya kerajaan Pajajaran. Berbasiskan pada laporan Scipio ini, dapat disimpulkan bila mitos maung lahir karena adanya kekeliruan sebagian masyarakat dalam menafsirkan realitas. Sesungguhnya, keberadaan harimau di pusat kerajaan Pajajaran bukanlah hal yang aneh, mengingat kawasan tersebut sudah tidak berpenghuni pasca ditinggalkan sebagian besar penduduknya di penghujung masa kekuasaan Prabu Nilakendra, ratusan tahun sebelum tim Scipio melakukan ekspedisi penelitian. 7. Sepeninggal para penduduk dan petinggi kerajaan, wilayah Pakuan berangsur-angsur menjadi hutan. Bukanlah suatu hal yang aneh bila akhirnya banyak harimau bercokol di kawasan yang telah berubah rupa menjadi leweng tersebut. Kesimpulan, mitos maung yang dilekatkan pada sejarah Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran pun sudah terpatahkan oleh serangkaian bukti dan catatan sejarah yang telah penulis uraikan. Memang sebagai sebuah sistem simbol, maung telah melekat pada kebudayaan masyarakat Sunda.
Simbol dan mitos Maung juga menyimpan filosofi serta berfungsi sebagai sistem pengetahuan masyarakat berkaitan dengan lingkungan alam. Hal demikian tentu harus kita apresiasi sebagai sebuah kearifan lokal masyarakat Sunda. Namun sebagai sebuah fakta sejarah, identifikasi Maung sebagai jelmaan Prabu Siliwangi dan pengikutnya merupakan kekeliruan dalam menafsirkan sejarah. Hal inilah yang perlu diluruskan agar generasi berikutnya, khususnya generasi baru etnis Sunda, tidak memiliki persepsi yang keliru dengan menganggap mitos Maung Siliwangi sebagai realitas sejarah. Kekeliruan mitos Maung hanya salah satu dari sekian banyak pembengkokan sejarah di negeri ini yang perlu diluruskan. Hendaknya kita jangan takut menerima realitas sejarah yang mungkin berlawanan dengan keyakinan kita selama ini, karena sebuah bangsa yang tidak takut melihat kebenaran masa lalu dan berani memperbaikinya demi melangkah menuju masa depan akan menjelma menjadi bangsa yang memiliki kepribadian tangguh. Terima kasih. Semoga kisah atau sejarah ini bermanfaat. Bantu subscribe, like dan komen, agar video berikutnya bisa terus ditayangkan. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan berkah. Amin.